Bapak Aprianto Purwo, Ibu Dwi Suprapti, Ibu Rini Sumiarsi, selamat datang. Halo Bu. Langsung dimulai saja bagaimana Bu Yuni? Oh, Bu Setia Gianti. Bu Setia Gianti. Iya Bunda. Untuk rekamannya udah disiapkan Bun? Sudah saya pakai pasun. Oh ya, siap. Oke, sukses ya. Amin. Doakan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Siap. Saya baru pulang dari Bogor banget. Ayo. Bagaimana? Nanti pada katanya masih nervous, bohong banget itu. Padahal ini profesional. Nanti yang ada bagaimana LKS yang tahun ajaran berikutnya depan ini selama 2021 ini saya minta masukannya kepada Bapak Ibu yang mengajar dengan menggunakan LKS. Saya beri waktu untuk menyampaikan tentang hal ini. Tertuju tidak hanya level operasi atau mau bagaimana. Assalamualaikum. ayo dimulai aja Ibu ya. Ayo Bu. Oke. Ya, sebentar Bapak, saya tak ini buka dulu. Saya belum dijadikan presenter Bu. Yang Rahmat Danang ya. Yang Ramadana. Sudah kok Pak. Ramadana. Sudah. Belum Bu, tadi sudah keluar Bu ya. Oh. Oke, sudah Pak Danang. Oke. Monggo silakan dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para guru hebat di Indonesia. Semoga kebaikan dan rahmat selalu bersama kita semua. Amin. Guru siap, peserta didik siap. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini adalah saat yang pas bagi para guru untuk menunjukkan pentingnya keberadaan mereka. Meski jarak harus memisahkan, tapi membimbing dan membina tidak boleh putus. Nah, aplikasi Smart Application Creator 3 ini bisa menjadi sarana penghubungnya. Pada kesempatan siang hari ini, kita bergabung dalam acara Smart Application Creator dengan tema What Are You Doing? Yang akan dibawakan oleh Bapak R. Danang SPD dari SMP Negeri Salatiga, Center, kemudian dimoderatori oleh Bapak Saiful Hamzah SPD dari SD SMP 1 Atap Putri, dan saya sendiri Setia Gianti SPD sebagai Center dari SD Sermajadi Kabupaten Cilacap. Kemudian di belakang kami ada yang selalu setia menemani, yang kami hormati Ibu Sri Mulyani Esrom, selaku instruktur dari Guru Mengajar untuk Nusantara, Galilei, Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat acara sudah cukup siang, mari kita mulai presenter ini.
Kami serahkan acara kepada Bapak Moderator Said Alfiansyah SPT. Monggo, Bapak. Terima kasih kepada Ibu Siagi Yanti sebagai host pada kegiatan presentasi hari ini. Saya sendiri sebagai moderator bernama Said Alfiansyah SPD. Nah, sebelum ini saya akan membacakan kurikulum vitae dari presenter kita ya, pada siang hari ini ya, dengan nama Rahmat Danang Yulianto SPD, tempat lahir Yogyakarta, instansi SMP Negeri 7 Salatiga, mengajar bahasa Inggris sejak kuliah. Moto beliau adalah hope for the best and prepare for the worst. Beliau adalah anak keempat dari 5 bersaudara dan beliau mempunyai semangat kerja yaitu guru siap, peserta didik siap, dan juga kerja barokah. Amin ya robbal alamin. Untuk tidak menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita persembahkan untuk presentasi kepada beliau, Bapak Rahmat Danang Yulianto SPD. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfian, terima kasih Bu Setia yang sudah menjadi host dan moderator kita pada hari ini. Tidak perlu memperkenalkan lagi, sudah tahu Bapak Ibu sekalian dengan nama saya. Dan ini saya mempersembahkan APK, tapi mohon maaf APK saya ini terlalu sederhana karena dan ketahuan saya tipenya orangnya berantakan ya. Ini aja belum saya buka. Ini untuk APK hari ini continuous 10. Present continuous itu dan akan terjadi itu sebagai contoh, Pak Ibu sekalian pernah melihat film atau tayangan di televisi di mana di satu restoran ada seorang pengunjung Halo Pak Danang. Iya. Halo. Iya, suaranya putus-putus Pak Danang. I am coming di sini padahal akan terjadi 90% kalau Bapak Ibu memanggil datang adalah jadi adalah kalau Bapak Ibu nonton film juga ya ada tetesan air hujan baru ada satu tetes itu orang sudah berkata raining sudah pasti menghubungi ya. Karena perlu lama-lama lagi saya akan memperlihatkan aplikasi. Maaf Pak Danang, suara Putus Pak Danang, nggak masuk Pak Danang. maaf Pak Danang putus-putus. Yang terakhir sudah tinggal tunggu saja. Di sini ada video Bu host, tolong dimatiin suara pesertanya. Sudah. Di mute. masih Ada tapi suara Pak Danang nggak masuk. Sudah selesai tugasnya. ini ada kompetensi dasar, tidak ada yang dilakukan ada pada kompetensi dasar ini akan muncul kompetensi dasar ini Pak Danang, suara nggak jelas berat Pak Danang. dan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang mungkin Anda tidak perlu membaca, tapi kalau guru perlu membaca. Bentuk SAT yang saya berikan di sini Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Danang, suaranya putus-putus Pak Danang. Sistem pembelajaran Danang, suara putus-putus. di dalam kelas saya. Dalam pembelajaran itu dimulai dengan memperkenalkan apa yang hendak kita pelajari di awal dan di akhir nanti apa yang hendak kita capai. Itu
itu yang harus kita inginkan seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu ada petunjuk juga panah ke kiri dan panah ke kanan. Kalau Anda Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu, kalau panah ke kiri melanjutkan, Pak Danang, di sini ada untuk seperti yang saya minta, kalau SAT ini alat aplikasi ini untuk pembelajaran ini yang diawali dengan observing. Observing kalau saya lebih suka dengan video karena saya menonton film yang setia. Jadi saya lebih sering Udah bagus. film. ya udah mulai. Saya klik video dulu untuk menunjukkan apa yang kita lakukan. Nah ini secara otomatis akan muncul. Cuman kalau seperti apa yang harus disampaikan di sini bisa Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada di atasnya itu adalah perintah bagi para siswa untuk melakukan sesuatu. Di sini ada perintahnya adalah observe the following video. Lalu di sini ada misalnya English. Lalu saya klik Chrome. Lesson continuous yang kayak apa ya? Lesson continuous itu yang ada kata is, ada M, ada atau R yang ditulis sama copying. Maka itu yang dilakukan. Contohnya seperti apa? Gambar ada sebenarnya. Di sini tulisan Sophie is working, itu sudah menunjukkan present continuous. Oh, gitu. Lalu di situ ada kata Daisy are studying, Alfie Daisy are studying, ada are di studying, itu yang kita sebut dengan present continuous. Jadi anak lihat di sini. Recording started. Please announce yourself. Nanti lihat videonya dan nanti dilanjutkan di sini akan ada video. Videonya seperti ini. Saya ambilkan dari previous video. Bapak Ibu yang terbiasa dengan Excel akan bisa mengambil video ini dengan mudah. Dan di situ juga ada beberapa materi yang bisa dipakai. Di sini nah, juga seperti itu. Ini kita lihat videonya. Ada suaranya Bapak Ibunya. Tapi suaranya nggak begitu jelas ya? Suaranya tidak ada, Pak. Oh, mohon maaf. Di sini suaranya sangat kecil. Karena entah kenapa, karena kalau tempat saya seperti biasanya suaranya cukup kencang. Nah, ini suara Pak Danang cukup bagus. Dari tadi lirik, Pak. Nanti saya lanjutkan saja ya, karena ini bukan pelajaran untuk Bapak Ibu. Oke, silakan ya. Ini saya lanjutkan. Lalu untuk materi berikutnya, setelah observing, anak-anak akan bertanya apa itu tanyakan. Tapi kalau kita bertanya, minta anak untuk bertanya, biasanya anak akan bingung. Gitu. Kita berikan yang namanya pancingan buat anak. Apa itu Bapak? After watching the video, there are examples, things happening like that. Yang tertulis sekarang berdasarkan video yang mereka tonton sebelumnya. Maka ini ada tanda gambar tangan itu, maka diminta klik. Nah, ketemu di sini. Oh, di teks tadi, di video tadi, ada tulisan, I'm just uploading some videos to Facebook and I'm sending a message to Billy. Yang tadi, yang Suaranya putus-putus lagi. wait, oh. Lalu setelah itu ada kata we are all riding camels. Lalu the sun shining. Oh. Lalu yang ketiga ada they're waiting for me to get off the phone. Halo, Pak Danang. Nah, sekarang adalah tugas anak-anak ini. Now it's your turn.
find all the present continuous sentence in the video. Jadi selain 3 ini, anak-anak akan meminta untuk kembali lagi ke video tadi. Lalu di situ ada kata write down in your book and show them to your teacher. Di sini saya maksudkan adalah saya minta anak-anak cukup untuk menulis, Bapak Ibu, bukan ngetik. Kalau ngetik, tapi hasilnya tidak sama dengan menulis di buku. Anak yang terbiasa menulis di buku akan terbiasa mengingat karena bahasa Inggris dengan bacaannya sering tidak sama. Seperti di atas ada kata bukan baca tapi soalnya maka anak ketika dia seperti ini akan kembali lagi dengan cek dan ada coba lagi. Jadi karena ini akan dipersiapkan dan anak akan kembali ke sekolah. Pencerna apa yang ada dalam video tersebut itu yang kami inginkan. Nah ini ada satu motivasi juga satu anak-anak menulis kata tulis ini saja juga itu saya tuliskan diteruskan saja ke materi berikutnya. Nah setelah anak-anak melihat itu guru anak-anak bisa melihat polanya, patternnya kayak apa. Pengetahuan ya tentang apa yang mereka pelajari. Polanya seperti apa? Seperti ini. Lalu contohnya kayak apa ya Pak? Oh ini contohnya sudah ada. Baca. Ingin menambah yang namanya suara. Jadi kok filenya jadi terlalu berat. Saya tidak ingin filenya terlalu berat. Di sini bentuk positifnya seperti itu, ada subjek, ada be, itu apa saja, bisa have, bisa is, bisa are, lalu diikuti sama verb, ditambahi e. Subjeknya bisa apa saja, bisa I, he, she, it, you, we, they, gitu. Lalu contohnya seperti apa, bisa dilihat di sebelah kanannya. Oh, kalau itu yang negative and interrogative. Ada negatifnya. Negatifnya seperti itu, tambahin not, lalu not bisa jadi isn't, kalau are not jadi dan seterusnya. Contohnya pun saya bikin ada di sebelah kanan. Oke, lalu kita lanjutkan biar anak-anak terbiasa aja membaca seperti ini dan kalau mau kita tulis. Ini yang pinter sekali. Ya, kalau itu kayak apa? Ya di awal itu dengan M lalu diikuti sama subjek. Seperti itu Bapak Ibu. Ini anak 3 menit tangan lagi di situ. Mesti ada sesuatu ini ya. Ini gurunya tekatnya sama tangan lagi. Ini apa ya? Tapi di situ saya kita use your imagination. Saya paling senang ketika anak bisa berimajinasi. Buat kalimat yang mereka suka dan merupakan imajinasi mereka. Setelah ini apa ya Pak? Kita lihat saja di awal. Kita lihat di awal dulu. Ada yang mana? Ada quiz, ada evaluation. Kira-kira mana dulu Bapak Ibu? Biasanya yang namanya pelajaran di kelas, saya selalu memberikan yang namanya quiz terlebih dahulu untuk melihat ke mana. Namanya juga masih mengatakan yang namanya quiz di sini untuk positif saja.
Kalau tulisannya kurang besar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini ada true false. Look at the picture. Baris sebelah kiri and decide whether the sentence is true. Tentukan kalimatnya itu betul apa enggak. Kalau true, kalau betul pakai true dalam kurung T, kalau false pakai F. Nah, yang satu ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Speakernya mungkin Pak Alfi mau jawab satu David, saya turun di sekolah. Di sebelah kiri yang namanya satu. Oh, di sebelah kiri ada tulisan David itu lagi berdiri harus dikatakan sleeping. Oh, berarti di sana. Nanti akan muncul tanda seperti ini. Kalau true, nanti tandanya berarti apa? Silang. Ya, kalau silang kan malah salah Pak. Kalau salah maka harus diperlukan yang namanya apa? Pembahasannya seperti apa? Pembahasannya bisa dia dengan atau dengan uji ini. Kalau kita ada ini akan menjadi Mr. David is teaching in the class, bukan sleeping. Seperti itu. Nomor 2, kids are drawing. Kata drawing itu apa ya? Drawing itu baca ya. Oke. Berarti lihat baca. Gambar itu berapa ya? Coba sampai nanti gambar. Siapa itu Balita, Thomas, Nathan, sama Baby? Oh, 4 berarti betul. Seperti itu. Nanti akan muncul true. Setelah itu apa itu? Mana setelah? Ini permainan ya. Semua itu mau diisi betul semua itu salah semua ini. Jadi ini yang betul semua. Andika selain menelpon, Andika lain yang jauh betul ya. Terus ya kalau mau dicek Andika mana di sini ada tulisannya. Tulisan apa for kids tadi kan. Lalu Alice this teaching in the class itu adalah salah ya. Karena sebenarnya saya lihat sebenarnya itu berarti salah. Nilainya berapa tidak saya kasih ya. Nah ini hanya untuk latihan saja Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita baru kembali. Kalau mau dikatakan pada dan sebagainya maka akan ke berikutnya yaitu evaluation. Kalau mau kembali mungkin ke depan juga boleh, tapi kita langsung aja ya ke evaluation ya. Jangan cara ngeklik yang sebelah kiri bawah warna kuning. Nah ini ada gambar nih Bu. Ada Bapak, ada gambar ini biar anak-anaknya bisa melihat dan ini bergerak ya. Apa saya pilih gambarnya bergerak biar kelihatan benar apa yang sedang dilakukan karena yang namanya present continuous tense itu adalah sesuatu yang sedang dilakukan. Karena itu di sini ada ketahuannya ini kelihatannya nggak mungkin orang lagi minum ya, apalagi snorkeling kelihatannya enggak. Antara reading sama writing ya. Kalau betul kita pilih writing aja ya. Oh betul plus 20. Wih. Berikutnya ada gambar apa ini Bu? Bapak? Butterfly ya. Kalau butterfly itu jangan dipisah ya. Butter itu mentega, fly terbang. Butterfly mentega terbang, bukan ya. Bukan Bapak Ibu. Jangan dipisahkan seperti itu, tetapi digabungkan jadi satu. Ini butterfly-nya lagi apa? Oh kelihatannya itu pindah tempat ke butterfly terbang. Jangan barking. Kalau barking itu nanti cubit cara Oke, betul. Nilainya jadi 40. Ini berikutnya. Ini ada yang apa ini? Kira-kira nangis, masak, atau berenang? Kelihatannya nggak mungkin semua. Kalau itu. Maka ini ada jawabannya di sini. Itu dancing. Bukan dari dancing. Berikutnya. Ada 60. Ada yang bergerak ke atas. Itu apa itu? Spiderman. Spiderman lagi berikutnya. Wah, ternyata zaman setelah itu akan ke akhir yaitu pada developer nanti ketemu di sini ya.
mau lihat wajah saya seperti apa, tadi di kamera nggak ada, itu ada wajah saya, tapi agak saya blurkan. Begitu Bapak Ibu, ini penampilan dari saya menampilkan cara SAC saya seperti apa, dan saya pun masukan dari Bapak Ibu sekalian bagaimana tentang ini semuanya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator ya. Saya bagi menjadi 2 Bapak Ibu ya. Sesi pertama, saya berikan 3 pertanyaan. Pak Danang, tadi di atas itu ada Ibu, siapa tadi ya? Beliau itu sepertinya, ini Pak Danang, dari Ibu Dwi Suprapti Pak Danang. Pak Danang bisa dengar saya? Iya, saya dengar Pak. Ya, saya Ibu Dwi Suprapti, guru bahasa Inggris dari SMP 28 Purworejo, Jawa Tengah. Kalau boleh saya minta aplikasinya, karena saya mengikuti sambil rapat pembagian tugas. Terima kasih. Gimana Pak Danang? Nanti bisa di-share nggak nih? Oh, kan sudah di-share itu. Mungkin APK-nya mungkin Pak. Oh ya, boleh. Sudah saya share di grup di Telegram di ya, Pak? mana namanya? Telegram. Di Telegramnya Kiai Pandan Aran. Kalau bersedia bisa minta sama Bu Ani juga boleh. Ada. Oh, boleh. Monggo. Silakan. Ini sebenarnya Pak dari tadi itu suaranya timbul tenggelam Pak. Jadi betul. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi atau saran dengan hasil dari pemateri. Halo, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau tanya nggak ini Bapak Ibu? Kalau jika ingin bertanya langsung, boleh. Bertanya langsung juga boleh. Boleh Bapak Ibu, silahkan. Silakan. Speakernya dinyalakan juga boleh. Ibu Setia Gianti, speakernya itu, jika ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh bertanya terkait dengan teknis, Bu? Boleh? Selain materi. Sebatas yang saya mampu ya. Hanya bertanya. Ketika tadi presentasi berlangsung, Pak Danang kan menggunakan HP-nya, Pak? Iya, Bu. Selain menggunakan HP, menyalakan laptop tidak, Pak? Iya, Bu. Saya mau nanya, apa itu nanti mengganggu betul nggih ketika suara kenapa putus-putus itu apa ada pengaruh dari laptop tadi nggih? Saya hanya kelihatannya di laptop saya suaranya aman-aman saja. Saya dari ruangan. Tidak masalah. Karena saya belum tampil, hanya pengen tahu kalau misalnya presentasinya kan pakai HP, kemudian kita menggunakan laptop tuh kira-kira mengganggu boten gitu. Oh enggak. Iya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan yang lain Bapak Ibu? Ini pertanyaannya nih, bagaimana? Jika ada yang ditanyakan, boleh terkait dengan
aplikasi SAC atau mungkin materi beliau. Tadi Pak Danang, ini juga ada nih Pak Danang dari Oktin Minarni. Nggih. Saya Oktin juga minta file APK dari Dikdar 3 BJ Habibie. Beliau mungkin dari grup lain ya Pak. Iya, boleh. Monggo silakan, nanti bisa minta sama antar instruktur kan, itu biasanya antar instruktur bisa. Nanti atau hubungi Japri, saya juga boleh, nanti saya beri. Pak Danang, saya mau tanya Pak Danang. Oh iya Pak. Pak Danang bikin aplikasi yang apa? Gambar yang bergerak-gerak itu pakai aplikasi ya Pak? Pakai SAC juga. SAC juga. Tapi yang iya, ada kayak ada harimau gerak-gerak itu Pak Danang? Iya. Kalau Bapak SAC. Iya, itu pakai SAC juga. Di situ ada jadi, Bapak. Jadi Bapak gunakan hotspotnya ya? Enggak? Tidak. Jadi di situ kan ada animasi. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu gimana cara bikin gambar bergeraknya itu, sebenarnya pertama cari, kalau saya mudahnya gini, cari GIF animasi di internet. GIF animasi di internet. Oke. Ya, GIF animasi picture apa gitu. Gambar ya, namanya GIF aja deh, karena itu yang paling free. Setelah itu masukkan ke dalam aplikasi itu, masukkan ke dalam layarnya itu. Habis itu nanti Bapak Ibu cari yang di bagian animasi, diklik paling bawah ada advance. Nanti di advance itu ditambahkan, diklikkan mau diarahkan kemana, nanti manut sama Bapak Ibu itu. Udah cuman gitu aja. Berarti di aplikasi SAC itu aja Pak ya? Iya, di aplikasi SAC itu udah komplit kalau menurut saya. Udah komplit semua. Oh, di animasi ya? Oke. Di animasi. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, ini pertanyaannya ditunggu oleh presenter kita. Coba ditampilkan Pak Danang. SAC yang tadi ini ada yang tidak, mungkin baru masuk. Ya. Ditampilkan lagi? Yang ya, konten boleh. Atau mungkin. Oke, monggo. Ini mungkin ada yang baru masuk Pak. Ya, Bu Setia tolong dijadikan presenter dulu itu Bu. Tadi sudah saya stop. Bagaimana Bapak Ibu? Pertanyaannya. Silahkan. Oke. Aduh salah, maaf. Kliknya keliru. Grogi, kelihatan kalau grogi ya Bapak Ibu ya. Maaf, kelihatan groginya ini. Ini baru kelihatan groginya. Ini aplikasi saya Bapak Ibu. Pertama saya berikan pembukaan tadi. Ini di sini ada gambar. Ya, mohon maaf, tempat saya kok. Lalu ini di sini diawali dengan video. Halo. Silakan nanti Bapak. Silakan Bapak Ibu jika ingin. Setelah dari video ini nanti anak-anak bisa melihat apa yang harus mereka lakukan dengan lihat yang berada di atas, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Pak Danang, ini ada pertanyaan Pak Danang. Ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Siti Mariam, izin bertanya. Bagaimana mengajarkan perbedaan present tense dengan present continuous? Silakan Pak Danang. Oh gitu ya. Ya ini gimana ya ngajarin present tense dengan present continuous? Oke. Kalau saya begitu,
ada anak yang bertanya, Pak, bedanya apa gitu ya. Maka yang pertama kali yang saya lakukan di sini adalah ketika anak duduk di situ, saya tanya, kamu apakah setiap hari duduk di sini? Iya, Pak. Sekarang kamu minggir dulu deh. Minggir dulu, Pak. Iya. Sekarang duduk di situ enggak? Enggak. Kalau enggak, berarti tapi setiap hari duduk di sini kan? Iya. Kalau setiap hari kamu duduk di sini, maka bentuknya pakai present tense. Ngomong kayak gitu. Tetapi kalau ditanyain kamu lagi apa sekarang, maka bentuknya pakai present continuous. Belum gitu aja kalau saya. Lalu saya tanya, sekarang kamu lagi mandi enggak? Enggak, Pak. Kamu mandi sehari berapa kali? 2 kali, Pak. Setiap hari mandi 2 kali. Iya, berarti ngomong aja. Kalau kamu setiap hari ngomong, kalau kamu mandi setiap hari 2 kali dengan bentuk present tense, yaitu I take a bath twice a day. Tetapi kalau ditanya pas lagi mandi, kan nggak mungkin ditanya kamu mandi berapa kali dalam sehari, tapi pertanyaannya adalah kamu lagi ngapain. Maka itu menggunakan present continuous, yaitu what are you doing. Setelah itu kamu akan menjawab I'm taking a bath. Nggak mungkin kamu berkata kamu lagi ngapain, saya mandi sehari 2 kali, kan nggak mungkin. Itu yang saya lakukan. Oke, itu ya jawabannya. Mohon maaf. Sudah jelas ya Ibu Siti Mariam. Jadi perbedaan antara present tense dengan juga present continuous tense. Oke, Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Ada yang bertanya langsung? Silakan. Yang ingin bertanya langsung, silakan Bapak Ibu. Ini Pak Danang ada lagi pertanyaannya dari Istanto. Ini dia bikin pernyataan seperti ini. Idealnya belajar bahasa Inggris memakai penghantar bahasa Indonesia. Apa bahasa Inggris ya? Terima kasih dari Istanto SMK Ma'arif Kalibawang. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana kalau saya melihat audiens atau siswa-siswi kita Bapak Ibu, tetapi saya lebih cenderung lebih suka dengan langsung bahasa Inggris, tetapi dengan gerak tangan, muka, lalu kaki dengan bahasa tubuh kita agar anak lebih mudah dalam menerima. Jadi saya lebih suka dengan itu. Makanya dalam semua aplikasi di sini saya berikan dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Cuma ketika nanti terpaksa sekali harus pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Indonesia. Cuma begini, kalau saya awali bahasa Indonesia, setelah itu langsung saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Misalkan kita mau menjelaskan I want you to make a note, membuat catatan. Halo Pak Danang, suaranya Pak Danang. Dengan cara tangan kita ditunjukkan, ditempelkan di dada. Setelah itu saya kan gitu. Itu I want you-nya tunjukkan kepada anak, make a note, itu tangan kita seolah-olah menulis. Jadi begitu. I want you to open the book, kan gitu. Minta anak juga peragakan bagaimana dengan cara membuka buku. Itu yang paling simpel seperti itu. Tapi itu dalam bahasa Inggris semua. Kalau terpaksa nggak bisa, silakan itu berkata, saya ingin Anda membuka buku. Itu dilanjutkan dengan I want you to open the book. 19. I teach you to read page 90. Seperti itu. Jadi anak insya Allah akan terbiasa dengan bahasa Inggris, walaupun sebenarnya kurang mantap sih kalau menurut saya. Lebih cenderung saya suka kalau misalkan menunjukkan angka 1 dan 9. Seperti itu.
Oke. Tapi kalau anaknya tidak semua ya mendingan pakai bahasa Inggris. Tapi kalau anaknya terpaksa banget gitu ya. Anaknya Halo, Pak Danang, suaranya putus-putus. Kecil sekali suaranya. Pak, suaranya kecil sekali. Iya, tadi sempat kecil sekali. Oh, Iya. maaf. Ya, jadi itu ya Pak Istanto sudah dijawab oleh Pak Danang bahwa jadi intinya Pak lebih baik itu diawali bahasa Inggris dulu atau bahasa Indonesia dulu baru diikuti bahasa Inggris. Oh, diawali bahasa Indonesia diikuti dengan bahasa Inggris. Oke. Ya, Saya berapa tanya Pak? Boleh. Oke. Pak, saya itu kan sekolah saya di pedesaan Pak ya Pak. Jadi anak-anak itu kalau saya perhatikan, padahal Pak, di desa saya itu adalah tempat wisata dan terkenal sekali dengan di dunia, ya namanya itu Taman Nasional Tanjung Puting. Otomatis kan banyak turis-turis yang hadir ke sana kan Pak. Tetapi anak-anak itu Pak di kampung itu saya perhatikan dia tidak tertarik sekali belajar bahasa Inggris. Maksud saya, bagaimana cara seorang guru menarik perhatian mapel dia supaya anak-anak itu tertarik, maksud saya, karena sulit sekali membawa mereka ke dalam dunia kita apa yang kita pahami, maksud saya gitu. Apalagi kan Pak di daerah saya itu terkenal sering sekali dikunjungi turis-turis dari luar negeri kan Pak. Maksud saya kalau mereka punya bekal itu, mereka suatu saat bisa bekerja di daerah di tempat mereka, jadi tidak susah untuk mencari pekerjaan. Gimana Pak? Caranya di kelas itu tekniknya bagaimana? Oke, terima kasih. Begini, kalau saya anak SMP, SMA, SD itu ya, itu terbiasa yang namanya contoh. Contoh, oke. Ya. Lalu yang kedua, kita harus tahu tujuan dari anak-anak SD itu seperti apa. Anak SMP tujuannya kayak apa, anak SMA tujuannya kayak apa. Kalau rata-rata dari mereka menginginkan yang namanya, mohon maaf, uang gitu ya. Uang, oke. Kesejahteraan itu dari uang, maka ambillah contoh dari orang atau pemandu yang pintar bahasa Inggris yang bisa mendapatkan uang banyak dari situ. Begitu. Itu diberikan di bawah kelas sebagai contoh. Lebih hebat lagi kalau ada alumninya yang bisa menjadi contoh seperti itu. Itu jauh sangat bisa membantu motivasi anak. Atau dari guru sendiri juga bisa. Misalkan memberi contoh gurunya yang jadi guide untuk untuk turis-turis itu, dan berapa yang mereka dapatkan itu yang bisa jadi. Kalau nanti orientasinya itu persahabatan, itu diajarkan ya juga sama. Diajarkan cari yang punya sahabat orang luar negeri banyak, berikan contoh. Kalau bisa dari gurunya. Kalau saya, kalau tidak bisa dari gurunya, dari alumninya. Kalau dari alumninya tidak bisa, berikan contoh yang ada di luar. Kenapa kalau seperti itu? Karena anak sudah berpikir dapat pakai bahasa Indonesia aja dapat uang, ngapain pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau dapatnya lebih, mereka akan berpikiran berbeda. Mantap ya. Oke, begitu ya Pak. Jadi intinya adalah diberikan contoh terlebih dahulu ya Pak ya. Kalau misalkan di sekolah itu punya program gitu Pak, kira-kira efektif nggak Pak? Misalkan nih Pak, dalam saat ada hari tertentu di mana anak-anak itu diusahakan dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan guru atau lingkungan sekolahnya. Itu termasuk nggak Pak? Caranya Pak atau gimana Pak? Bagus itu bagus. Hari Senin sama Selasa khusus bahasa Inggris gitu ya. Tapi anak SD sama SMP itu masih ada kaitannya dengan punishment reward. Punishment reward, oke. Ya, kalau ada punishment ada rewardnya, anak akan jauh lebih mudah. Tetapi kalau tidak ada punishment, tidak ada reward, percuma. Lalu yang berikutnya, ada nggak contoh dari gurunya? Kalau hari Senin, Selasa harus pakai bahasa Inggris, gurunya pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tentu anak lebih cenderung nyontoh yang kayak gitu kan. Iya Pak. Berarti memang setidaknya di sekolah itu harus ada yang punishment sama reward ya Pak untuk lingkungan SD dan SMP ya Pak. Ya, dan untuk ada contohnya juga.
Oh, ada contoh. Oke. Iya. Oh, Ada oke. lagi. Terima kasih, Pak. Masukan bagi Sama-sama. saya ini, Pak. Silakan yang lain. Yang ingin bertanya ini masih di jam saya ini 2.45, ya 15 menit lagi. Atau dari Ibu host yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, Pak Alfian, terima kasih. Mantap, luar biasa. Setelahnya dari channel dalam kesayangan Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dwi Suprapti yang ingin bertanya. Halo. Halo. Bagaimana Ibu Dwi Suprapti ingin bertanya? Ya, terima kasih ya Pak Ya. Danang, ini bagus sekali presentasinya. Kami melihat SAC-nya sangat kagum. Nah ini saya sama-sama guru bahasa Inggris. Ya, bagaimana kalau nanti saya minta ya, itu karena tadi saya kan sambil ngikuti rapat pembagian tugas, saya nggak bisa Boleh, Bu. lihat. Nanti saya kirim emailnya ya Pak. Ya. Ya, WA saja, Bu. Dan WA saja nanti saya kirim, Bu. Oh, WA saja. WA ya. Oh, ini baru WA-nya ya. Udah gitu aja ya Bapak. Terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Ibu Dwi Suprapti. Saya sudah nenek-nenek lah, Pak. Jadi bikin nggak jadi-jadi. Harus Sudah. punya semangat. Iya, ini kan Yang penting untuk semangatnya. daring itu. Untuk tambahan bagi saya itu nanti memberikan pada anak-anak. Saya sangat beruntung bisa ikut ini. Bisa saja ya, terima kasih ya Pak Danang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kamu tuh sama Pak warahmatullahi Danang, Kak? wabarakatuh. Terima kasih. Pak Danang, ini ada pertanyaan Pak. Pak Danang, Iya, Pak. ini dari Via Chandra. Pak, Ya. izin bertanya, cara mudah menghafalkan vocab. Jadi Pak, vocabulary ya Pak? Iya, vocabulary ya. Cara mudah menghafalkan vocabulary ya, gimana ya caranya Silakan, ya? Pak. Mudah ya. Oke. Ini cerita aja ya. Pengalaman saja kalau saya punya model pendengar yang baik, maka saya akan berusaha mendengarkan. Dengan cara seperti itu, saya bisa menghafalkan vocabulary. Oke. Tapi saya punya masalah satu dulu. Adik saya itu tidak suka mendengarkan. Dia sukanya membaca. Membaca baru hafal. Oleh karena itu saya kolaborasi sama adik saya. Adik saya yang membaca, saya yang dengerin. Akhirnya dua-duanya bisa dapat ilmunya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menghafalkan kosakata, satu perhatikan Bapak Ibu terlebih dahulu. Bapak Ibu itu tipenya sebagai apa? Auditor kah? Atau sebagai visual kah? Atau sebagai yang lain kah? Kalau Bapak Ibu modelnya auditor, Bapak Ibu bisa melihat, bisa mendengar. Tetapi kalau Bapak Ibu adalah visual, Halo, Pak Danang. iya, nggak dengar ya, Iya. Pak? Tadi sempat putus Pak. Oh gitu, maaf. Saya ulang ya. Iya. Panggil. Saya ulang. Kalau mau menghafalkan, tolong dilihat tipe belajar Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tipe auditori, silahkan dengan cara mendengarkan lagu dengan yang lain sebagainya. Lalu kalau modelnya visual, silahkan Bapak Ibu nonton film Bapak Ibu. Itu jauh lebih membuat Bapak Ibu menghafalkan lebih mudah. Tetapi kalau Bapak Ibu dengan cara yang lain, cari yang cara yang lain lebih gampang lagi. Misalkan kalau kinestetis,
itu dengan modelnya kan harus bergerak dulu baru bisa. Maka Bapak Ibu silahkan untuk menempelkan segala sesuatu di tempat lain. Kalau mau menghafalkan, lari aja ke sana. Kan gitu. Bahkan dulu kalau ibu saya, ketika adik saya yang tipe pembaca itu pengen menghafalkan sesuatu, maka di kamar mandi kami, di kamar tidur kami selalu ditempelkan entah itu rumus, entah itu bahasa Inggris, di mana itu untuk menghafalkan bagi adik saya karena tipe pembaca. Begitu ya. Moga-moga menjawab. Berarti, iya. Jadi ini sebenarnya banyak cara ya Pak. Salah satu kita mendengarkan musik itu gimana Pak? Apakah salah satunya? Dengar musik. Halo. Ada teks. Jangan mendengar musik tapi mendengarkan lagu ya. Mendengarkan lagu ya. Bagaimana yang lain Bapak Ibu? Masih ada waktu, ini sekitar 9 menit. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan, jika ingin bertanya langsung boleh diaktifkan mikrofonnya. Tapi Pak Danang, saya mau cerita sedikit Pak Danang. Gimana Pak? Saya itu sebenarnya dari sejak SMP, saya senang sekali bahasa Inggris Pak. Karena pertama memang waktu SMP itu gurunya ya, saya senang sekali karena gurunya gampang sekali ngajarin saya. Kemudian masuk SMA ketemu dengan teman yang suka musik luar negeri Pak Danang, jadi saya tambah semakin excited ya Pak terhadap bahasa Inggris sampai ke kuliah. Nah, apakah itu ini ya Pak, sebagai bisa membuat anak itu, orang lain itu tertarik pada belajar bahasa Inggris? Karena setiap ya, atau mungkin Pak gini, saya senang juga tuh nonton film atau dengar turis itu dia ngomong pakai bahasa Inggris, saya penasaran. Jadi rasa penasaran saya itu membuat saya ingin tahu apa sih yang mereka omongkan. Atau caranya juga dulu saya pernah, atau teman saya juga ada juga, dia nonton televisi Pak, nonton film, kemudian teksnya itu dia tutup di TV itu pakai slot Pak. Jadi dia nontonnya itu dia nggak ini Pak, nggak cuma dengarkan doang. Tapi dari situ dia jadi penasaran Pak, mencari tahu itu apa yang diomongkan. Mungkin itu salah satunya juga ya Pak. Itu cara cerdas namanya. Nah, Pak. Cara cerdas itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya bahasa Inggris itu bahasa yang menurut saya wajib di apa namanya ya, digunakan, karena ketika kita kemanapun kalau ke luar negeri pun ya mereka ya pasti pahamnya ya bahasa Inggris. Ya nggak mungkin kan bahasa Spain ataupun apa ya yang itu Pak. Ya. Bagus itu. bagus. Oh iya Pak, saya ingin, tapi nggak tahu ya Pak, saya ingin tanya Pak, itu kan saya dengar itu ada Inggris, itu ada 2 Inggris yang berbeda Pak, Amerika sama British ya Pak. British sama Amerika. Itu perbedaannya apa Pak? Perbedaannya cuman dari pengucapan saja sama tulisan. Pengucapan saja sama tulisan. Misalkan ada class, ada class, ada growth, ada grass, kayak gitu aja. Lalu penulisan color, ada OU, ada cuman O saja. Jadi bukan sesuatu yang penting kalau menurut saya untuk anak-anak. Yang penting mereka berani deh. Gitu. Nggak perlu kamu pakainya British English ya, kamu pakainya Pak, American ini English. ada pertanyaan juga Pak dari Bu P. Sri Mulyani.
Dulu saya senang bahasa Inggris, tapi setelah jadi guru jarang berbahasa Inggris karena lingkungan kurang mendukung. Sedang saat ini saya ingin studi lanjut harus bisa TOEFL, Pak. Bagaimana caranya untuk mempelajari lagi? Mohon sarannya, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah 2:55 waktu kita di sana. Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Ibu sudah menjawab. Loh, itu pertanyaan Ibu. Dulu sudah membiasakan pakai bahasa Inggris. Kembali lagi, Bu. Ibu kembalikan kebiasaan dalam berbahasa Inggris, Bu. Kalau mau cari teman-teman guru bahasa Inggris, diajak deh ngomong bahasa Inggris. Kan gitu. Nulis apapun buat teman yang bahasa Inggris, guru-guru bahasa Inggris untuk mengikuti tersebut. Mengikuti pakai bahasa Inggris terus aja gitu, Bu. Jadi dibiasakan kembali aja, Bu. Nanti lama-lama akan suka kok, Bu. Biasanya seperti itu. Semoga itu menjawab. Dibiasakan kembali lagi ya, Pak. Bapak Itu Ibu sekalian, pertanyaan terakhir ya. Iya. Ini semoga menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga ini barokah buat kita semua ya. Kalau Amin, ada ya kurang Rabbal Alamin. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat Danang Yulianto SPD yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Pukul sudah menunjukkan 2:57 ya. Semoga ini presentasi yang dilakukan beliau ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Halo. Hai Bu. Ya. Pada Alfian sepertinya terpental ya. Gimana Bu? Pak Alfian sepertinya terpental. Enggak, Bu. Yang mana, Bu? Enggak. Saya ada standby, Bu. Lagi Pak dan Pak Alfian. Ya. Bu Setia. Ya, halo. Iya. Tinggal 2 menit lagi ini Bu Setia. Oke. Luar biasa sekali tadi ya penampilan dari Pak Danang. Saya kagum banget. Terima kasih juga untuk moderatornya. Kemudian barangkali Bunda Yani dari Bunda semuanya ini memberikan saran Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau dari APK-nya Pak Danang itu bagus banget ya. Hanya saja tadi pada saat penyampaian terkendala dengan suara Pak Danang yang kurang bisa diterima dengan jernih ya. Tapi untuk interaksinya kompak banget, tim ini sudah saling mendukung, sudah saling mengisi. Alhamdulillah. Ya, tinggal satu kali lagi presentasi Ibu Setia Gianti ya, ditunggu secepatnya ya Ibu ya, semangat pokoknya. Oke Bunda. Iya, monggo untuk bisa dilanjut. Saya sudah mengamati dari pertama kali tadi sebelum pembukaan hingga saat ini. Silakan dilanjut. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya sudah lengkap ya, sudah paket komplit ya. Iya. Ya. Dari Pak Danang juga sudah luar biasa, untuk Pak Fian juga sudah luar biasa, Bunda Yani terima kasih sekali untuk motivasi dan sarannya juga. Sepertinya waktunya juga sudah. Gimana Pak Danang? Tinggal 5 menit apa mau tetap dilanjut atau kita tutup saja? Di saya jam 3.00 loh. Tetap aja Bu, saya sudah grogi. Pak Danang tuh sering tampil mal gitu. Nanti saya mau tanya-tanya tapi langsung jawab aja ya Pak Danang ya. Soalnya banyak yang mau saya tanyakan tadi nih. Masalah apa nih? Aplikasi atau materi? Aplikasi dong.
Oke. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu sekalian, demikian tadi presentasi dari Bapak Danang SMP Negeri 7 Salatiga. Terima kasih sekali untuk antusiasnya Bapak Ibu dalam mengikuti presentasi SAC ini. Semoga membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Karena waktunya juga sudah cukup sore. Mari kita tutup presentasi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Good luck. Thank you very much. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Dan Salam gumun. Salam gumun. Wah, welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab ini. Jawab ini. Goodbye.